Halo semuanya, selamat datang lagi di video Happy Tree Family. Pagi ini sekitar pukul 5:02, kita mau berangkat menuju Gunung Papandayan. Semua barang sudah di-packing dan masuk mobil. Sekarang sebelum berangkat, kita biasakan untuk berdoa bersama terlebih dahulu ya. Sekitar pukul 5:14, kita sudah masuk tol dan terpantau langitnya masih gelap ya. Tapi jam segini pastinya sudah ramai orang yang mulai aktivitas. Apalagi di musim liburan kayak gini. Tapi video ini pastinya akan ke-up di awal masuk sekolah. So, enjoy! Kita udah masuk melewati tol Cileunyi. Teman-teman lihat nggak? Sudah mulai terlihat ada rintik-rintik hujan di sini. Tapi kita tetap optimis dan lanjutin perjalanan. Tapi ternyata semakin terang, hujan semakin deras. Gak apa-apa, tapi tetap kita harus optimis dengan harapan semakin siang hujan akan berhenti. Oke, teman-teman, di sini kita udah sampai di Garutnya, tapi di wilayah ini kita mulai pakai maps karena takut salah jalan. Tapi ternyata jalurnya cukup mudah, kita tinggal ikuti jalan sampai menemukan jalan yang berkelok seperti ini. Ini tandanya kita sudah memasuki wilayah pegunungan. Di sini kita ngelihat ada kendaraan lain yang menuju jalur ini. Hanya ada 2 orang pengendara motor yang ada di depan kita, yang sepertinya sama-sama mau ke arah Gunung Papandayan. Apa kita kepagian ya? Nah, ini kita sudah sampai di gerbang depan. Kita mau registrasi dulu. Nanti aku catat di sini ya. Juga camping pulang pergi. Sekarang tektok hungkul pulang pergi. Jamina 40, mobilnya saya mau parkir sami 40. Jadi sabar sudah enak. Sabar aja, Bi. Opat yang 200.000. 200.000. Kami camping seberapa? Ya? Kami camping seberapa? Camping nambah 35 lagi per orang. Jadi untuk di hari libur 75.000 per orang. Oh, gitu. Hari biasa. Iya. Oke, kasih Pak. Ternyata begitu sampai lokasi, banyak sekali kendaraan yang sudah terparkir di area parkir. Bahkan hampir penuh.
Oke semuanya teman-teman, jadi kita udah sampai di parkirannya karena penuh banget. Teman-teman bisa lihat nggak di sini? Ntar aku videoin ya. Ini tuh parkirannya penuh banget ternyata. Pas tadi dia jalan kan hujan terus sepi, ternyata di sini penuh banget parkirannya. Jadi kita kebagian di pojok sini parkirnya. Terus di sini tuh suasananya dingin banget, berkabut gitu teman-teman. Sarapan dulu ya karena dingin gitu. Tadi habis hujan besar. Dan sekarang nanti nunggu, mungkin kalau untuk TikToknya kita nunggu dulu agak terangan dikit ya. Ibu tuh gak bawa jaket karena kita tuh ngiranya kan di Papanggayan tuh kayak panas katanya. Jadi kita ya udah pakai bajunya yang gak terlalu tebal gitu. Terus gak bawa jaket ibu dan dingin banget sekarang. Perlu pemanasan nih, makanan harusnya masuk. Double bajunya dingin. Tuh parkiran. Tuh teman-teman masih hujan ternyata di luar sana ya. Parkirannya penuh banget tuh. Jadi kita bagiannya di pinggir sini. Pinggir jalan. Iya. Tuh hujan penuh banget. Mungkin karena musim liburan ya, jadi pada mendaki semua. Karena aku tuh ngebayanginnya karena panas, jadi aku tuh cuma bawa sarung tangan yang bolong di bagian sininya, di bagian si jari-jarinya gitu. Terus atau enggak sih sarung tangannya yang tipis yang biasa yang buat naik motor. Tahu gitu aku mau bawa sarung tangannya yang agak tebal yang buat camping itu loh. Bener-bener ya. Hujan. Dingin banget. Aja yang kayak gitu tuh sarung tangan. Dimulai lagi mau ini liburan dengan mau trekking. Udah disambut dengan hujan. Dingin banget. Kayaknya aku sarung tangannya harus double. Ibu, kelingking ibu tenggelam gak itu? Enggak. Ini kan tenggelam kelingkingnya. Kayaknya kebesaran sarung tangannya. Abah sama Dede lagi ke toilet dulu. Terus kita nanti dulu kita diam dulu di mobil karena dingin banget. Kita mau sarapan. Suasana sarapan di dalam mobil. Apa itu? Iya, sisa satu lagi. Kan kita masih punya ciki kentang ya. Buatan ibu di rumah kita bikin semalam. Dan lihat teman-teman, masih hujan malah nambah besar. Tapi semoga makin siang enggak ya. Dan itu tuh orang-orang semakin banyak berdatangan dan mereka tuh disuruh puter balik biar parkirnya agak ke depan gitu. Kita tuh ini udah paling pinggir dan udah menuju gerbang masuk lah. Nah, yang baru datang tuh ke depan lagi parkirnya. Karena intensitas air hujan mulai berkurang, kita memilih untuk mulai mendaki. Oh iya, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu kalau di video ini akan ada 3 resolusi video berbeda karena kita menggunakan 3 kamera yang resolusinya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan hujannya sangat deras, jadi kita butuh untuk pergantian menggunakan kamera. Meskipun lagi kabut, kita mau nyoba dulu mendaki. Kita pakai jas hujan. Bismillah, semoga cuacanya makin baik ya. Kalau dingin-dingin kayak gini, pasti make up kita long lasting. Sama kayak lip balmnya dia. Nanti kalau di sana kita berdoa bersama dulu. Karena TikTok, jadi kita bawa tas ransel kecil yang isinya air minum, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain yang tentunya akan kita butuhkan selama pendakian.
Setelah berdoa, kita mulai pendakian. Di sini kita lewat jalur kanan khusus untuk pejalan kaki dan jalur sebelah kiri untuk pengendara motor. Karena ini musim liburan, wilayah pendakian di Papandayan dipenuhi wisatawan yang memanfaatkan waktu liburnya untuk mendaki bersama teman-teman dan keluarga. Jadi nggak heran nih kalau sedari tadi kita berpapasan dengan banyak orang meski dalam keadaan hujan seperti ini. Sebetulnya beberapa jam sebelumnya pun hujan sempat berhenti. Namun sewaktu kita mau berangkat, hujan besar turun lagi. Jadi kita sempat mengulur waktu dengan harapan cuaca bisa cerah. Tapi namanya juga alam, kita nggak bisa nebak cuacanya. Akhirnya karena kita udah di sini, kita harus naik. Oke, sekarang kita mau berjalan lagi menuju pos selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ya, kabutnya tebel banget. Suhunya juga dingin di sini. Jadi, kita sulit sekali mendapatkan foto berlatar gunung bebatuan karena kabutnya tebel banget. Zona pendakian dari pos 5 hingga pos 7 merupakan zona yang didominasi oleh bebatuan besar. Hal ini disebabkan karena erupsi Gunung Papandayan pada tahun 2002. Menurut beberapa informasi, area bebatuan ini terbentuk oleh aliran lava dan endapan material vulkanik setelah letusan yang kemudian memadat membentuk area bebatuan yang sangat sulit ditumbuhi tanaman. Gimana Bu sejauh ini? Lumayan lah. Lumayan ya? Baru dimulai lagi pendakiannya. Iya. Hujannya lumayan besar. Lalu juga ke air ini. Air. Mudah-mudahan cerah ya. Amin. Mudah-mudahan cerah ya. Yuk. Hati-hati ya. Gunung tuh. Gak apa sih? Sempit soalnya. Lebih gampang lagi. Gue malah lewat situ. Kalian ada gitu. Kita berhenti dulu sebentar. Sampai
luar biasa manjat. Iya. Walaupun jalannya berbatu, Tapi ini manjat. lebih terasa sih capek, cuman lebih sedikit apa ya? Nggak kayak tanah kalau hujan nggak terlalu licin. Tapi tetap harus hati-hati. Iya. Apa ya? Aku nggak tahu juga. Ini wah, kita udah sampai pos 6, teman-teman. Kita masih harus naik lagi ke sana. Wow. Kita udah mau ke pos 6 nih. Iya. Mana apa? Oh, di belakang. Nih, kita udah di pos 6. Jangan pinggir pun. Gunungnya udah kelihatan tuh, Pak. Teman-teman hati-hati ya, itu batas area pengunjung. Hati-hati. Hah? Itu gunung tuh kok ada kelihatan. Tuh gunungnya. Ada air terjun kecil teman-teman. Di zona bebatuan dengan kabut tebal seperti ini, beberapa orang menepi untuk menunggu momen kabutnya bergeser dan menyempatkan untuk mengambil gambar. Tapi ingat, harus tetap hati-hati ya teman-teman. Abah lagi benerin jas hujan karena udah mulai hujan lagi. Tadinya udah mau nyopotin jas hujan, terus hujan lagi, nggak jadi deh nyopotinnya. Pendaki lain yang membawa carrier yang ada di depan kita ini sepertinya akan bermalam. Memang beberapa pendaki memilih ngecamp agar bisa melihat sunrise di puncak Papandaya nanti. Karena kita belum terbiasa berkemah di alam terbuka, kita memilih untuk tektok aja. Meski berbatu, di saat hujan seperti ini, tanahnya tetap menjadi lumpur dan licin. Buat kalian yang mendaki di saat hujan seperti ini, berhati-hati ya, perhatikan langkah kalian. Jangan lupa usahakan pakai sepatu gunung agar lebih safety. Karena di sini kita nggak pakai sepatu gunung, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati nih teman-teman. Kalau kalian bawa yang plastik-plastik gitu, harus sampai dibawa pulang sampahnya. Itu ada. Hasil naik meskipun hujan. Ya. Semangat. Kita udah nyampe di. Ini udah ada warung-warung gitu.
sana juga ada toilet, jadi teman-teman bisa istirahat di sini sekalian jajan terus ke toilet. Snack. Ah? Langsung juga nggak apa-apa ya? Akhirnya kita sudah sampai di pos 7. Di pos 7 ini teman-teman bisa istirahat untuk makan, sholat, dan ke toilet. Tapi kita memilih untuk melanjutkan perjalanan karena kita sudah sarapan dan kita rasa kita masih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ini udah mulai hangat sih. Sebentar ya. Ini udah mulai hangat sih, udah mulai cerah. Semoga sampai nanti cerah terus ya. Setelah dari pos 7, kita memilih jalur kanan menuju Guberhut, Pondok Salada, dan Edelweiss. Baru setelahnya, kita turun melewati hutan mati. Guberhut. Meskipun sedari tadi kita berpapasan dengan banyak pendaki lain, tapi melalui jalur ini kita malah tidak bertemu banyak pendaki. Cenderung pendaki memilih rute sebaliknya, melewati hutan mati, lalu kemudian pulangnya menuju arah Guberhut. Alhamdulillah teman-teman, ini sekitar mungkin jam 12 kurang kali ya. Ya, udah mulai ada matahari di sini. Jadi hangat. Tadi untungnya udah sarapan lumayan ya. Ini terang ya. Iya. Itu sudah makan tadi ya. Ini jalur pendaki ke sini. Oh, ke sini belok nih, ke sini. Ini mah motor. Itu jalur pendaki. Itu panah ikannya nih. Oh ya. Salah, panahnya nggak kelihatan. Belok kiri.
Sekarang kita mulai memasuki jalur pendakian di wilayah vegetasi yang sangat rimbun. Salah satu alasan kita melewati jalur pendakian yang ini karena ingin merasakan experience hutan rimbunnya. Bismillah, hati-hati nih pijakannya ya. Ada yang empuk-empuk gitu. Hati-hati. Empuk-empuk. Iya. Kayaknya akar-akar ini ada yang empuk-empuknya kayak akar pohon gitu. Oh iya teman-teman, yang memilih jalur ini, hati-hati ya, nanti kalian akan menemukan jalur menurun seperti ini yang cukup berbahaya di keadaan hujan seperti ini. Aku tadi sampai tangannya kotor-kotor megang batu. Sewaktu kita memasuki area ini, cuacanya cerah banget. Matahari sempat muncul dan menghangatkan badan kita yang sebelumnya dingin karena hujan. Selain itu, kita bisa menikmati pemandangan indah meski hanya sebentar. Airnya bening banget, bisa. Alhamdulillah cuacanya cerah ya Bu ya. Ikut pendakian kayak gini seru deh. Apalagi di saat-saat berpapasan dengan pendaki lain. Meskipun kita nggak kenal satu sama lain, tapi beberapa di antaranya ada juga yang menyapa dan memberi semangat.
Karena senantiasa ketika kita menginjakan kaki di gunung dan melakukan pendakian, berarti kita sama-sama adalah pejuang. Karena kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pulang dengan selamat. Lihat, ini kita sekarang ada di sini nih, mau ke sini. Ini sebelah sini ketemu. Iya, kita nanti naik. Berarti pulangnya ke sini. Oh, itu ya. Berarti kita mau ke ini ke pos 9 ya. Berarti kita bikin jalan ini. Hah, sekarang kita ke pos 8. 9. Itu kemana itu? Itu kalau kemana itu? Oh, tanjakan Omon tuh pos 8 gitu ya? Nggak tahu. Iya kayaknya. Pokoknya kan ini langsung ke 9. Berhut. Berarti itu tuh. Ini jalur pendaki berarti ke sana. Sekarang kita udah sampai di jalur pendakian Tanjakan Omon. Sesuai dengan namanya, tanjakan. Gak lama lagi kita akan menemukan jalan menanjak. Jadi siap-siap ya, kondisi jalanannya mulai terjal menanjak. Oh iya, salah satu alat terpenting yang biasa dibawa oleh pendaki yaitu tongkat mendaki. Ini salah satu benda yang paling penting dan wajib buat kalian bawa karena akan membantu sekali di saat-saat jalur licin, menurun, terjal, dan menanjak seperti ini. Apalagi untuk di jalur pegunungan yang lebih ekstrim. Beberapa pendaki masing-masing biasanya membawa 2 tongkat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju area vegetasi yang berbeda lagi. Area Tanjakan Omon ini jalanannya cukup menanjak, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati ya. Jalur ini nanti akan terbagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur terjal dan jalur biasa. Tapi kita memilih jalur biasa, karena ternyata jalur biasa selain agar lebih aman, juga ternyata sama-sama cukup menanjak. Baru beberapa langkah saja kita mulai kelelahan, sehingga kita memutuskan untuk beristirahat sebentar. Istirahat dulu. Capek kak? 3 menit. Kita istirahat dulu sebentar sambil nyender. Nah, di atas masih ada toilet ya. Wah, bisa aja nanti abang membelakangnya.
Enak deh, mau lagi deh. Lagi. Dia mah sukanya cookies and cream. Hah? Sukanya cookies and cream. Setelah dari tanjakan Omon, kita kembali naik ke jalur pendakian yang terbuka. Jadi, kita bisa kembali melihat pemandangan gunung yang luas dari ketinggian. Teman-teman perhatiin deh, tiba-tiba kita melihat pergerakan gak biasa dari salah satu daun yang di tengah itu. Teman-teman lihat gak? Ini tuh jalannya udah mulai nyatu sama jalur motor. Mana? Ini. Ini. Itu pohon hidup sendiri tuh. Itu pohon hidup sendiri. Oh iya. Untung saja, sedari tadi kita nggak lepas jas hujan. Karena air hujan kembali jatuh menghujani kita di pendakian menuju pos 9. Di sini serasa sepi sekali, jarang terlihat pendaki lain yang lewat. Jadi, kita jalan lebih cepat, takut hujannya semakin deras. Ini udah mulai hujan lagi. Jadi sebuah keputusan tepat. Tadi kita nggak nyopotin jas hujan. Katanya masih jauh, sekitar sejaman lagi ya. Setengah jam. Perkiraan gitu. Setengah jam 1 jam. Iya. Bismillah ya, semangat ya. Akhirnya kita sampai di Guberhut, pos 9. Di sini kita mau istirahat dulu sambil makan siang dan ke toilet.
kita istirahat sambil jajan. Ada. Kita udah nyampe di pos 9 di area camping. Di sini kita beli minuman hangat. Selain itu, kita juga beli cuanki untuk menghangatkan badan. Saking dinginnya jadi ini nggak terlalu rasa panas. Bapak semangat satu pos lagi. Ternyata beberapa pendaki sudah lebih dulu sampai di pos 9. Sambil bersantai di pos 9 ini, kita bisa beristirahat, makan siang, sholat, dan berfoto. Pos 9 ini merupakan jalur alternatif untuk berkemah selain di Pondok Saladah. Goberhut merupakan bahasa Belanda yang berarti Pondok Gober atau Villa Gober, yang mungkin dulunya adalah sebuah villa milik orang Belanda. Inilah alasan kenapa Gunung Papandayan cocok untuk pemula dan keluarga. Karena di beberapa pos terdapat fasilitas seperti toilet, tempat makan, dan musola. Tapi meski begitu, tetap perlu persiapan fisik dan cek kesehatan sebelum berangkat ya. Juga persiapkan kebutuhan apa saja yang harus dibawa pendaki. Saking dinginnya, ini nggak terlalu panas. Setelah selesai makan dan beristirahat, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 10. Di sini, kita juga nggak melepaskan jas hujan kita kecuali untuk berfoto. Di sini tuh kita sempat bingung, kita ngerasa salah jalan yang akhirnya kita kembali lagi, terus kita tanya ke pendaki lain dan ke pemotor yang lewat. Katanya sama aja, jadi kita balik lagi. Ternyata jalurnya sama aja. Kita tuh sempat bingung karena pemotor lewat di kedua jalur itu, teman-teman. Akhirnya kita sampai di Pondok Saladah. Karena vibes-nya bagus banget kayak di buku-buku atau di film-film gitu, kayak di Alice in Wonderland. Kita mau foto dulu, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman uniknya Gunung Papandayan. Gunung Papandayan memiliki 3 vegetasi berbeda, zona bebatuan, zona hutan rimbun, dan juga hutan mati. Nah, Pondok Saladah ini juga ternyata merupakan bagian dari hutan mati, teman-teman. Menurut informasi yang kami dapatkan, pohon-pohon yang mati dan menghitam ini salah satunya merupakan pohon cantigi.
yang biasa tumbuh di ketinggian 1.500 hingga 3.300 mdpl. Walaupun pohon-pohonnya mati, tapi tetap berdiri kokoh. Meski kabutnya sangat mendukung suasana mistis, tapi sangat estetik untuk difoto. Nah, akhirnya ini dia kita sampai di pos 10. Di sini kondisinya berkabut dan beberapa kondisi tanah menjadi lumpur, sehingga kesulitan bagi motor untuk melaju di permukaan lumpur yang basah. Nah, ini udah sampai pos 10 dan ternyata di sini juga tempat orang-orang untuk pasang tenda camping. Tapi karena hari ini kita nggak camping, kita backpack, jadi kita langsung turun ya teman-teman. Nah, ini dia area campnya. Sudah banyak yang memasang tenda di area ini. Nah, sebetulnya ada satu lagi destinasi yang harus kita kunjungi, yaitu Tebing Sunrise atau yang biasa disebut Tebing Sony. Itu adalah titik tertinggi di Gunung Papandayan, di mana tingginya mencapai 2.665 mdpl. Tapi karena keadaan masih hujan dan kabut yang sangat tebal, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk turun. Sebelum turun, kita akan melewati Taman Edelweiss. Kita sudah sampai di Taman Edelweiss. Sebenarnya kalau cuacanya bagus, ini pasti cantik banget deh kalau difoto. Tapi karena nggak mau kehilangan momen, kita tetap berfoto dengan latar belakang Taman Edelweiss. Semoga kita bisa main ke sini lagi deh di saat cuacanya cerah. Sekarang kita mau ke hutan mati. Oke, sekarang kita mau ke hutan mati. Iya, aku lagi fokus pada pijakan kakiku karena licin, ada batu juga, dan aku pegang kamera. Cek di jalannya batu. By the way, maaf banget kalau kameranya shaking atau enggak jelas arah shootnya karena aku lagi fokus sama jalan yang super licin dan ada bebatuan juga. Ini tuh udah sekitar jam berapa, Bu? Jam 2 lebih 7-an. Jam 2. Iya. Karena tadi kita naiknya sekitar jam setengah 11 lah. Oh iya, iya benar. Bang, tadi naik kita tuh. Tapi alhamdulillahnya di pos 7 ada toilet juga musola, teman-teman. Udah nado. Dari bawah ke sana. Kita mulai nih, teman-teman.
Aku udah pasrah deh, kaki aku masuk ke lumpur sedikit ini. Wah, akhirnya sampai juga nih hutan mati. Dan ini dia area terakhir, kita sudah sampai di hutan mati. Menurut informasi, pohon yang ada di hutan mati ini merupakan pohon cantigi yang terkena dampak erupsi Gunung Papandayan pada tahun 2002. Sehingga batang pohonnya menghitam seperti terbakar. Udahan, Bu. Hujan. Nah. Area ini merupakan sisa-sisa hutan yang terdampak dari letusan gunung dan beberapa pohon mati karena terkena debu vulkanik. Tapi meski begitu, biasanya para pendaki berdiam lebih lama untuk berfoto. Bahkan meskipun cuaca hujan dan juga kabut yang tebal, justru semakin menambah kesan estetik di hutan mati ini. Dan tentunya kita ikut foto-foto juga. Banyak airnya. Hah? Udah sampai Jurang. Gak ada pemandangan tapi kabut tungkul tapi gak ada kabut semua. Setelah selesai foto-foto di hutan mati, kita akan turun melalui tangga bebatuan ini menuju pos 7. Oh iya, teman-teman di sini usahain jalannya pelan-pelan aja, santai aja, dan juga harus kuat lututnya karena tangganya banyak banget, teman-teman. Tapi semangat. Jatin. Bisa nggak? Ada batu juga. Kita ini di sini udah beberapa menit jalan sih, cuman kita baru shoot di sini karena tadi terjal banget dan bebatuan menurun, jadi kita harus fokus ke jalan. Ini juga masih sih. Kita udah ada di pos 7 lagi. Aku lagi. Kita tuh tadi nggak sempat videoin juga karena memang curam banget di bawah, di atas tadi. Jadi kita langsung turun aja. Itu menuju turun lagi ke pos 65. Sekarang kita mau turun. Kita offin videonya ya. 3:04 menit. Tadi kita turun dulu. Ya, kita sudah melewati pos 5 tadi. Sekarang kita menuju parkiran. Yeay, kita berhasil hari ini. Yeay. Akhirnya berhasil sampai pos 10. Tadinya udah hopeless banget ya karena hujan. Tapi ya udah kita ajar aja karena ternyata kalau kita nggak paksain hujan juga sampai jam segini, teman-teman. Sekarang jam berapa? Masih hujan. Sekarang jam 3-an sih. Tadi kan turun jam 3:04, sekarang mungkin setengah 4 atau jam 4. Wow. Nah, ini kita sekarang udah balik lagi ke parkiran. Nih, kita udah sampai sini, teman-teman. Oh iya, selain wisata pendakian, di sini juga ada destinasi yang gak kalah cantiknya, teman-teman, yaitu Taman Orchid. Nah, buat teman-teman yang belum mau pulang, bisa nih foto-foto cantik di Taman Orchid, yang lokasinya gak jauh dari parkiran. Segitu aja video kita dari Happy Tree Family. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.